Perkenalkan, nama saya Putu Setiarini, NRP 130118902. Sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kebijakan makroekonomi terhadap agregat. Kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan menjadi 4 aspek. Pertama, ada menstabilkan kegiatan ekonomi atau price level stability. Kedua, ada mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi atau high employment level. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh atau long term economic growth. Keempat, kestabilan nilai tukar atau exchange rate stability. Selanjutnya, analisis kebijakan makroekonomi. Analisis kebijakan makroekonomi adalah alat dalam menganalisa rangka agregat. Permintaan agregat menunjukkan jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada setiap tingkat harga. Kemiringan kurva permintaan agregat disebabkan oleh satu pengaruh kekayaan, yaitu tingkat harga yang lebih rendah menaikkan nilai real yang dipegang oleh rumah tangga, sedangkan kesejahteraan yang lebih tinggi ini mendorong belanja konsumen. Yang kedua, pengaruh suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga, sedangkan suku bunga yang lebih rendah mendorong pengeluaran untuk investasi. Yang ketiga, pengaruh nilai tukar. Apabila tingkat harga yang lebih rendah menurunkan tingkat suku bunga, investor memindahkan sebagian dari dana mereka ke luar negeri, yang menyebabkan mata uang domestik mengalami depresiasi relatif dengan mata uang asing. Teori preferensi likuiditas. Teori ini merupakan teori dari Keynes yang menyatakan bahwa suku bunga berubah-ubah untuk membuat jumlah uang yang beredar dan permintaan uang menjadi seimbang. Jumlah uang yang beredar dikendalikan oleh bank sentral. Bank sentral atau Bank Indonesia biasanya mengubah jumlah uang yang beredar melalui pembelian dan penjualan obligasi pemerintah dalam operasi pasar terbuka dan mengubah persyaratan cadangan atau tingkat diskonto. Nama saya Lukman Iza Arifin, ber-NRP 130118-903. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Permintaan uang. Faktor yang digarisbawahi oleh teori preferensi likuiditas adalah suku bunga. Kenaikan suku bunga menaikkan biaya kepemilikan ruang, sehingga mengurangi jumlah permintaan uang. Keseimbangan pasar uang. Saat jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat lebih kecil daripada jumlah yang telah ditetapkan bank sentral, mereka memiliki surplus uang dan akan berusaha untuk menghabiskannya dengan membeli obligasi berbunga atau menyimpannya. Kemiringan ke bawah kurva permintaan agregat. Tingkat harga yang lebih tinggi menaikkan permintaan uang. Permintaan yang lebih tinggi menyebabkan suku bunga juga ikut tinggi. Suku bunga yang lebih tinggi mengurangi jumlah permintaan barang atau jasa. Kurvanya seperti ini. Perubahan jumlah uang yang beredar. Ketika bank sentral menaikkan jumlah uang yang beredar, suku bunga turun dan jumlah permintaan barang dan jasa untuk tingkat harga tertentu naik, yang menyebabkan kurva bergeser ke arah kanan. Peranan target suku bunga dalam kebijakan moneter. Apabila bank sentral menaikkan suku bunga,
bank berkomitmen untuk membuat keseimbangan untuk mencapai target tersebut. Perubahan dalam pembelanjaan negara. Pemerintah mengubah belanja barang dan jasanya sendiri. Pemerintah mengubah kurva agregat secara langsung. Ada dua efek ekonomi makro yang menyebabkan pergeseran kurva. Permintaan agregat berbeda dengan perubahan belanja pemerintah, yaitu efek penggandaan dan efek pembatasan paksa. Jadi kesimpulannya, apakah analisis makroekonomi berpengaruh atau berhubungan pada analisis rangka agregat? Jawabannya adalah ya, berpengaruh. Kenapa? Seperti yang kita bahas di awal tadi, analisis atau kebijakan makroekonomi itu seperti alat bagi kita untuk menyusun rangka agregat nantinya. Karena dalam menyusun rangka agregat, yang dimana rangka agregat ini yang kita ambil contoh adalah permintaan agregat, komponen-komponen yang diperlukan itu seperti konsumsi, dimana itu berhubungan dengan kebijakan fiskal. Karena dalam kebijakan fiskal kita bisa mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah yang nantinya dengan harapan kita bisa meningkatkan atau mengurangi konsumsi masyarakat. Lalu ada investasi, di mana kebijakan moneter diperlukan untuk mengatur suku bunga dan sebagainya. Lalu ada yang namanya pengeluaran pemerintah, itu kebijakan fiskal juga. Dan yang terakhir adalah ekspor yang bersih. Jadi banyak komponen dari kebijakan makroekonomi ini yang diperlukan dalam kita menyusun permintaan agregat nantinya. Itu adalah contoh kita. Jadi ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada yang kurang jelas. Sekian, terima kasih.